Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Yuliana, mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan melaksanakan PPL kedua dengan judul Penerapan Fikih Muamalah dalam Asuransi Perbankan dan Koperasi Syariah dengan metode PJBL atau Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Yang mana pada kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Baik, sebelum dimulai ke materi pembelajaran ya, supaya belajar kita pada pagi hari ini mendapat pahala juga barokah dari Allah. Coba Sopi Soparia pimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kemudian Ibu absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Rika sudah sembuh? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hadir semua pada pagi hari ini. Jadi tidak ada yang izin, apa, sakit dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjutkan karena kita sudah terbiasa sebelum belajar itu tadarus bersama. Jadi silahkan kalian lanjutkan tadarus yang minggu kemarin kalian sudah bacakan. Silahkan sekarang lanjutkan. A'udzu billahi Shadaqallahul Azim. Baik, untuk materi kemarin kita membahas tentang rukun iman ya. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang muamalah. Ya, muamalah itu banyak, ada jual beli, kemudian ada dijual beli itu ada utang piutang dan sebagainya ya. Nah, yang akan dibahas pada kali ini yaitu muamalah. Apa ada yang diketahui apa itu yang namanya muamalah? Silakan. Ya, silakan Sopi. Ya. Ya, jadi bank syariah itu adalah bank yang berkomunikasinya atau berinya ke Islam ya. Itu semua adalah termasuk ke muamalah atau termasuk ke asuransi bank, kemudian ke asuransi syariah ya atau muamalah. Nah, kemudian materi yang sekarang yang akan kita bahas yaitu tadi kalian alhamdulillah sudah mengetahui sekilas tentang bank, kemudian tentang asuransi dan sebagainya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu yang namanya asuransi syariah. Nah, di asuransi syariah itu atau di muamalah itu ada ayat Quran ya yang menerangkan tentang di sini tentang muamalah. Coba ada yang bisa membacakan ke depan ayat Qurannya, silakan. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi dzalika bi annahum innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi milik-miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, shadaqallahul adzim. Baik, bagus sekali bacaan Qur'annya. Terima kasih. Nah, itu jadi penggalan ayatnya adalah wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya. Baik, kita lanjut ke bab 4 yaitu asuransi bank dan koperasi syariah. Nah, ini yang akan kita bahas, asuransi, kemudian bank dan koperasi syariah, ya. Nah, sebelum dilanjutkan ke materi, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan fikih muamalah, yaitu tadi alhamdulillah kalian sudah bisa menjelaskan. Kemudian asuransi bank, koperasi syariah di masyarakat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis implementasi fikih muamalah, asuransi bank dan koperasi syariah di masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan paparan tentang fikih muamalah, yaitu asuransi bank dan koperasi syariah dalam bentuk penelitian, ya. Kemudian peserta didik mampu menyatakan bahwa ketentuan fikih muamalah adalah ajaran agama, serta yang terakhir, peserta didik dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kepedulian sosial, ya. Nah, itu semua adalah menjadi tujuan pembelajaran kita. Baik, yang pertama yaitu yang akan dibahas ya, adalah asuransi syariah, ya. Nah, di sini ada dalil tentang asuransi syariah. Coba, siapa yang mau membacakan? Silakan ke depan. Sophie, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu 'alaihim. Allahu wal yaqulu qawlan sadid. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya, Shadaqallah. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Sophie. Luar biasa telah membacakan dalil tentang asuransi syariah, yaitu yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat berapa? 9, ya. Kemudian yang pertama adalah asuransi syariah. Nah, pengertian dari asuransi syariah adalah
usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Ya, itu adalah pengertian dari asuransi syariah. Nah, kemudian di sini ada asuransi syariah, praktik asuransi syariah dalam kehidupan. Nah, di dalam kehidupan karena tadi yang namanya belajar muamalah itu tidak hanya teori di sekolah saja, akan tetapi nanti kita akan mempraktekannya atau dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, Ibu bahas sebagian pengertian dari bank syariah. Kan ada bank itu ada bank konvensional, ada bank syariah. Nah, di sini yang dibahas adalah tentang asuransi syariah atau bank syariah. Nah, pengertian dari bank syariah itu adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau apa? Syariah kriteria. Kemudian manfaatnya bank syariah terbebas dari riba dan praktik ekonomi, pengelolaan dana berdasarkan syariah Islam, penghitungan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil. Kemudian dana yang disimpan nasabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Ya. Kemudian dana yang disimpan digunakan untuk kemaslahatan umat. Nah, ini yang terakhir adalah koperasi syariah. Nah, koperasi, pengertian dari koperasi adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha berdasarkan syariat Islam. Manfaatnya, nah banyak sekali. Ada berapa? 5 poin ya untuk koperasi syariah. Kemudian praktik koperasi syariah. Di sini manfaatnya untuk apa koperasi syariah itu? Yang pertama untuk membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggota ya. Kemudian yang kedua memperbaiki dan meningkatkan sumber daya manusia para anggota ya agar lebih apa? Amanah dan profesional. Nah, itu semua adalah materi-materi tentang asuransi syariah, bank syariah dan koperasi syariah ya. Nah, itu materinya. Nah, kemudian setelah tadi kalian melihat atau mempelajari tentang yang 3 tadi, bank, asuransi dan koperasi. Nah, makanya sekarang Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Jadi ada kelompok bank syariah, ada kelompok asuransi syariah, dan ada kelompok koperasi syariah ya. Nah, kemudian tadi Ibu sudah membagikan di WA Group untuk LKPD-nya. Silahkan kalian buka LKPD-nya di grup, di WA Group. Silahkan kalian buka pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan ke kalian di WA Group. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Jadi kelompok yang 1 membahas tentang apa? Bank syariah. Ya, kelompok 2 tentang asuransi apa? Asuransi apa, Bang? Asuransi. Yang ini bank syariah, yang ini asuransi syariah. Silakan. Kalau sudah hasil diskusi kalian, silahkan kirimkan ya. Ibu tunggu. Sekarang silahkan kalian untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3, yaitu prinsip muamalah dalam Islam. Proses yang termasuk riba, pemberian tambahan uang senilai 1 juta oleh Zulkifli kepada
Said sebagai tanda terima kasih. Pemberian uang tambahan ini dapat dianggap sebagai riba karena mengandung unsur tambahan atau keuntungan yang tidak adil dari hutang pokok yang telah dibayar. Dalam prinsip muamalah Islam, jika ada tambahan uang yang diberikan sebagai imbalan atas pembayaran hutang, meskipun itu disebut sebagai tanda terima kasih, hal ini dapat dikategorikan sebagai riba karena pembayaran tambahan tersebut terkait dengan pinjaman yang sudah lunas. Dalam Islam, riba terjadi jika ada tambahan atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang meminjamkan uang, Said, atas dasar pinjaman tersebut. Yang tidak diperbolehkan, tambahan uang ini menyalahi prinsip bahwa utang hanya dibayar sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa ada tambahan. Proses yang bukan riba. Zulkifli meminjam uang sebesar 10 juta dari Said dan berjanji untuk membayar kembali dalam waktu 1 tahun tanpa ada tambahan atau bunga. Proses pinjaman awal ini bukan riba karena Zulkifli meminjam uang tanpa adanya kesepakatan atau kewajiban untuk membayar bunga atau keuntungan tambahan. Hanya jumlah pokok utang harus dibayar kembali dalam waktu yang disepakati. Dalam prinsip Islam, pinjaman tanpa bunga atau tambahan adalah dibolehkan dan tidak termasuk riba, karena yang terlibat hanya kewajiban untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan. Kesimpulannya, yang termasuk riba pemberian tambahan 1 juta oleh Zulkifli kepada Said telah melunasi hutang. Yang bukan ribanya, proses pinjaman uang sebesar 10 juta dari Said kepada Zulkifli dengan jangka waktu pembayaran 1 tahun tanpa ada tambahan bunga atau keuntungan. Pemberian tambahan sebagai tanda terima kasih dapat menjadi masalah jika hubungan langsung antara pinjaman dan pemberian tersebut karena itu dianggap sebagai bentuk bunga tersembunyi dalam muamalah yang disesuaikan dengan prinsip syariat. Pemberian tambahan seperti itu harus dihindari. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Itu tadi adalah hasil dari presentasi kalian, hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, baik. Itu tadi kalian sudah luar biasa, berarti kalian sudah paham apa itu yang dinamakan dengan bank bank syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah. Terima kasih tadi kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian luar biasa, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya adalah asuransi, bank, dan koperasi syariah adalah wadah bagi umat manusia untuk saling tolong-menolong, membantu, mempererat persaudaraan, dan mengembangkan bakat dan usaha sesuai dengan prinsip syariat Islam yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat secara nasional dan merata. Adanya asuransi, bank, dan koperasi nasional semata-mata untuk menjauhi manusia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu apa? Riba, ya. Nah, seperti riba, kemudian penipuan, kemudian perjudian, suap, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya. Nah, ketiga hal tersebut yaitu tadi asuransi, bank, dan koperasi. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, alhamdulillah bab tentang muamalah yaitu di dalamnya ada asuransi syariah, ada bank syariah, dan ada koperasi syariah. Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai bab 4 yaitu tentang muamalah ya.
Bagaimana kalian belajar tentang muamalah itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ya, teorinya kita sudah tahu, kemudian nanti prakteknya silahkan oleh kalian. Mungkin walaupun kita sekarang teorinya juga sudah, ya, kemudian praktek juga kita sudah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan, yaitu tentang berpikir kritis. Ya, jadi silakan kalian nanti baca oleh kalian di buku materi yang sudah Ibu bagikan. Silakan kalian baca, kemudian pelajari, kemudian dipahami. Alhamdulillah, pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan tadi yang kita pelajari dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.